Penonton meluapkan kemarahannya setelah bintang tamu 3 band koplo yang dijanjikan penyelenggara ternyata tidak hadir. Sejumlah properti konser seperti pagar, sound system, kursi hingga sebagian tenda dirusak dan dibakar penonton di panggung utama. Penonton kecewa lantaran mereka sudah membayar tiket Rp135.000 namun bintang tamu tak kunjung datang. Kericuhan pun usai setelah puluhan polisi datang ke lokasi untuk menenangkan penonton. Diduga tidak tampilnya 3 band koplo yang menjadi bintang tamu karena penyelenggara belum menyelesaikan pembayaran. Buyan Waton sama Index itu kenapa bisa Saya tadi dapat info dari pihak Buyan Watonnya karena masalah pembiayaan administrasinya karena belum lunas, jadi mereka berdua itu tidak bisa tampil di acara. Kami katakan itu tidak kerusuhan, ya, tetapi ketidakpuasan penonton kepada oknum penyelenggara yang sudah mempersiapkan dari panitia dan kemudian tidak sesuai dengan janji dan etiket yang diberikan. Untuk mengantisipasi kericuhan susulan, polisi disiagakan di lokasi dan akan mencari provokator penyebab pembakaran. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainus melaporkan. Tenang nak. Jangan gerak. 49 santri dan guru Pondok Pesantren Alif Lam Mim Surabaya ini lega setelah plafon lift berhasil dibuka petugas pemadam kebakaran. Sebelumnya puluhan santri dan guru ini terjebak dalam lift selama 30 menit di gedung Empire Palace, Jalan Embong, Malang, Surabaya, Jawa Timur saat melakukan gladi resik wisuda kelulusan SMP dan SMA. Saat kejadian suasana gedung ramai dan petugas meminta seluruh siswa masuk ke dalam lift meski kelebihan kapasitas. Namun setelah seluruhnya masuk, lift tiba-tiba tidak berfungsi dan berhenti. Kurang tahu. Oh, sama petugasnya disuruh masuk. Padahal udah over disuruh masuk. Lantai 1 mau ke lantai 2. Mau ke lantai 3, lantai 3. Oh, mau. Masih Oh, dari lantai 1 mau ke lantai 3, nyampe lantai 2 berhenti. Awalnya anak-anak itu naiknya di pinggul gitu ya, pinggul gantian satu-satu. Tapi kalau itu laki, kalau perempuan kan nggak mungkin karena di situ juga ada guru. Akhirnya kita pinjemi tangga. Usai kejadian, manajemen gedung belum mau memberikan keterangan terkait insiden tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Ainus melaporkan. Aksi dorong hingga kericuan antar pedagang dan petugas Satpol PP dari Kabupaten Bogor ini terjadi saat petugas akan melakukan penertiban PKL di kawasan wisata Puncak Cisarua, Bogor, Senin pagi. Bentrokan dipicu lantaran pedagang tak terima lapak dagangannya yang ada sejak puluhan tahun digusur petugas. Para pedagang pun menyesalkan langkah pemerintah daerah yang memindahkan lapak pedagang ke rest area yang tak cukup untuk menampung para pedagang. Pembongkaran ini terima nggak menerima karena mengorbankan isi perut rakyat. Ada mediasi? Nggak ada sosialisasi. Mungkin. Ini laporan dari pengembang gimana supaya rest area penuh, rame. Akhirnya korbankan pedagang. Usai penggusuran, para pedagang diberi kesempatan untuk berjualan di rest area, pedagang pun telah menandatangani kesepakatan untuk meninggalkan lapak. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Di tengah sorotan masyarakat atas dugaan maraknya pungli PPDB, seorang wali murid protes karena anaknya tidak naik kelas. Sang wali murid sebelumnya mengaku melaporkan praktik pungutan liar dan korupsi di sekolah. Pilkada 2024 bertabur artis, mulai dari komika hingga artis yang sudah lama berkiprah di politik. Jumlah jamaah haji meninggal termasuk dari Indonesia mencapai 1.300 orang. Sebagian besar jamaah meninggal akibat cuaca panas yang mencapai 50 derajat Celcius.
Halo pemirsa, selamat siang. Sejumlah laporan tadi akan kami sajikan selama 30 menit ke depan. Saya Wiki Ardian, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, sidang pra-peradilan yang diajukan pengacara Peggy Setiawan di Pengadilan Jawa Barat ditunda karena Polda Jawa Barat tidak hadir. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, memutuskan sidang pra-peradilan ditunda pekan depan 1 Juli 2024. Pemirsa, sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni Peggy Setiawan diskors dan dilanjutkan pada 1 Juli 2024 mendatang. Penundaan sidang ini dikarenakan pihak dari termohon yakni dalam hal ini Polda Jawa Barat tidak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan yang digelar pada hari ini, di mana Hakim Tunggal Eman Sulaiman menunda sidang ini yang akan dilanjutkan pada tanggal 1 Juli 2024 nanti. Tidak ada alasan khusus mengapa Polda Jawa Barat atau belum ada konfirmasi secara langsung dari pihak Polda Jawa Barat mengapa pihaknya tidak hadir dalam sidang perdana atau sidang pra-peradilan Peggy Setiawan pada hari ini. Dan memang dari kuasa hukum atau dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan memang merasa kecewa dikarenakan atau ditundanya sidang pra-peradilan ini dan juga menduga bahwa ada unsur atau diduga ada unsur mengulur waktu dari Polda Jawa Barat sampai dengan tanggal 1 Juli nanti. Dikarenakan memang jika pada atau sebelum 1 Juli nanti berkas perkara Peggy Setiawan dinyatakan P21, maka pra-peradilan atau gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan ini dinyatakan gugur. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan memang sebelumnya persiapan atau berbagai macam persiapan telah dilakukan dari pihak Peggy Setiawan untuk menghadapi gugatan pra-peradilannya ini. Di antaranya adalah telah menghadirkan atau akan menghadirkan sejumlah saksi dan juga sejumlah barang bukti untuk membuktikan bahwa kliennya Peggy Setiawan ini tidak bersalah dan juga tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada tanggal atau pada tahun 2016 lalu. Sementara dari sisi yang lain, Polda Jawa Barat juga memang sebelumnya memastikan telah membentuk tim hukum dan merasa atau juga mengaku siap untuk menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh kubu Peggy Setiawan. Kita nantikan pemirsa jalannya persidangan pada tanggal 1 Juli 2024 nanti. Dari Bandung, Jawa Barat, Faisal Rinaldi, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Diduga akibat orang tuanya melaporkan sejumlah praktik pungutan liar dan korupsi sekolah, seorang siswi SMA Negeri 8 tidak naik kelas meski nilai raportnya di atas rata-rata. Tak terima, orang tua siswa pun protes. Anak saya tinggal kelasnya karena absen katanya. Ini peraturan pemerintah, bukan sekolah swasta ini. Coki Indra meluapkan kemarahannya setelah putrinya yang duduk di kelas 11 IPA SMA Negeri 8 Kota Medan dinyatakan tidak naik kelas. Padahal putrinya termasuk siswi berprestasi di sekolah. Sekolah beralasan banyaknya absensi tidak masuk menjadi alasan tidak naik kelas. Namun Coki Indra menduga status tidak naik kelas karena ia melaporkan dugaan pungutan liar dan korupsi sekolah ke Mapolda Sumatera Utara. Ya jadi karena ada melanggar hukum, saya laporkan ke hukum ke Polda. Dugaan Korupsi dan pungutan liar. berapa itu, Bang? Sekitar 1,8 miliar. Abang sebagai apa? Abang yang mengarahkan. Saat dimintai konfirmasi terkait hal ini, salah satu pimpinan kepala sekolah yang sempat menemui jurnalis justru menghindar menolak berkomentar. Sekolah ada bisa tugas di luar. Abang siapa, Bang? Enggak. Bang, kamu wakil. Kenapa, Bang? Kenapa, Bang? Abang? Konfirmasi, Bang. Betul, Bang? Iya, Bang. Hah? Abang sebagai apa, Bang? Abang sebagai apa, Bang? Dari program presiden nih, Pak. Iya. Iya, Bang. Abang sebagai apa? Ya, Abang sebagai apa? Abang yang mengarahkan tadi, Bang. Hah? Usai tak mendapatkan klarifikasi, orang tua siswa pun protes ke kantor sekretariat sekolah di Jalan Sapali, Kecamatan Medan, area Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kesulitan membuat akun PPDB online, sejumlah siswa mendatangi sekolah tujuan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Banyaknya calon siswa yang kesulitan membuat akun membuat sejumlah guru bekerja ekstra. Sejak pagi, sejumlah calon siswa mendatangi SMA Negeri 1 Susukan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
Mereka mengaku kesulitan membuat akun PPDB online, padahal akun ini merupakan tahap awal proses PPDB online. Di ruang posko pendaftaran calon siswa ini dibantu guru membuat akun hingga ke tahap verifikasi dan mendaftar online ke sekolah yang mereka incar. Verifikasi akun kan udah dari rumah. Kalau di sekolah ribet, masukkan sendiri. Oh, berarti di sini konsultasi kepada sekolah? Oke, meminta password. Kendalanya masyarakatnya kan belum terlalu terdidik, jadi belum melek digitalisasi. Ya betul, belum terlalu melek. Jadi bahkan kami kadang harus membantu untuk aktivasi akun. Banyaknya calon siswa yang kesulitan membuat sejumlah guru bekerja ekstra termasuk di akhir pekan. Saat ini dari 180 kuota yang disediakan SMA 1 Susukan, baru 120 calon siswa yang mendaftar. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini PPDB online jalur zonasi di Jakarta dibuka. Pendaftaran secara daring dipantau Suku Dinas Pendidikan yang membuka posko, salah satunya di SMA Negeri 70 Bulungan, Jakarta Selatan. Ya, halo selamat pagi pemirsa. Hari ini tanggal 24 Juni 2024 merupakan hari pertama untuk PPDB atau penerimaan peserta didik baru jalur zonasi. Di mana tempat saya melaporkan pada pagi hari ini yakni di SMA Negeri 70 Bulungan, Jakarta. Sudah terlihat ada posko dari Suku Dinas Pendidikan wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan, di mana tadi kami sempat berbincang dengan ketua posko yang mengatakan bahwa untuk sistem pendaftaran jalur zonasi ini semuanya dilakukan secara online. Ini artinya untuk orang tua yang datang pada pagi hari ini merupakan orang tua yang ingin mengecek kembali atau melakukan sejumlah perbaikan seperti misalnya pada melakukan riset kata sandi dan juga untuk melapor terkait dengan PTO atau surat pemindahan tugas orang tua. Sementara untuk hari ini sendiri yakni merupakan pendaftaran dan juga pemilihan yang akan dilakukan dan berlangsung mulai dari tanggal 24 hingga 25 Juni. Dan untuk proses seleksinya pun akan berlangsung sama yakni 24 dan juga 25 Juni. Dan untuk pengumumannya sendiri nantinya akan dilakukan pada hari Rabu pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk sejumlah siswa nantinya yang berhasil terpilih dan diwajibkan untuk melakukan lapor diri. Nah, sementara demikian dari Jakarta saya Aya Nufus, Seto iNews melaporkan. Protes PPDB, sejumlah ibu menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat. Mereka menduga ada indikasi kecurangan pada PPDB jalur afirmasi. Puluhan ibu menggelar aksi unjuk rasa sambil membawa dan memukul peralatan dapur di depan gedung DPRD Jawa Barat Senin pagi. Mereka meminta DPRD Jawa Barat memantau dan meminta tidak ada kecurangan dalam PPDB. Mereka juga menilai kuota afirmasi disalahgunakan untuk memasukkan siswa yang tidak masuk jalur prestasi. Kondisi ini menyebabkan siswa tidak mampu tidak mendapat kuota dan tidak lolos PPDB. PPDB tahun ini dinilai kacau, banyak orang tua siswa tidak mampu yang akhirnya tidak dapat menyekolahkan anaknya. Sangat kacau ya untuk penerimaan siswa di tahun ini karena banyak kuota-kuota yang memang tidak masuk di akal dan itu tidak tertuang dalam perda. Setelah menggelar aksi, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat keluar untuk mendengar aspirasi massa. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Pilkada 2024 bertabur artis. Tak hanya artis yang sudah lama berkiprah di politik, Pilkada tahun ini juga diwarnai oleh para debutan. Di antaranya komika Marcel Widianto yang resmi diusung oleh Partai Gerindra sebagai calon wali kota atau calon wakil wali kota Tangerang Selatan, dan Krisdayanti yang menjajal peruntungan suara di Kota Batu, kampung halamannya. Komika Marcel Widianto resmi maju dalam bursa Pilkada Tangerang Selatan tahun ini. Marcel yang aktif mempromosikan Prabowo Gibran di Pilpres lalu diusung Partai Gerindra sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Meski tak memiliki pengalaman di kancah politik,
Marsyal menyatakan siap maju di Pilkada Tangsel. DPC Partai Gerindra menyebut sosok Marsyal diharapkan mampu meraup suara generasi muda. Itu untuk menjawab permasalahan anak muda. Nah, Marsyal ini kita anggap bahwa beliau berasal dari orang biasa-biasa saja, tapi memiliki daya juang yang cukup tinggi, dan beliau menginginkan gitu ya, mentransformasi pengalaman-pengalaman hidup itu kepada anak-anak muda di Tangerang Selatan. Nah, Bursa Pilkada 2024 diwarnai kiprah sejumlah artis. Kemudian penyanyi Krisdayanti yang bahkan sudah resmi mengambil formulir calon wali kota Batu, Jawa Timur, kampung halamannya. Sebelumnya, KD gagal lolos ke Senayan dalam pilihan legislatif 2024. Ada juga nama Ahmad Dhani yang disebut-sebut akan diusung Partai Gerindra sebagai calon wali kota Surabaya. Sementara Rano Karno yang sudah lebih lama berkecimpung di dunia politik juga dikabarkan akan kembali maju di Pilgub Banten tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Arab Saudi menyatakan hingga kini jumlah jamaah yang meninggal saat pelaksanaan ibadah haji telah mencapai 1.300 orang. Sebagian besar jamaah meninggal akibat sengatan panas yang terjadi di Arab Saudi saat berlangsungnya ibadah haji. Sejumlah jamaah haji hingga kini masih dirawat di rumah sakit di Arab Saudi akibat mengalami berbagai gangguan kesehatan setelah pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Hingga hari Minggu setidaknya terdapat 95 orang jamaah haji yang masih mendapat perawatan di rumah sakit. Sebagian besar menderita penyakit akibat sengatan suhu panas ekstrim yang terjadi di Arab Saudi saat berlangsungnya ibadah haji. Kementerian Kesehatan Arab Saudi menyebutkan jumlah jamaah haji yang meninggal hingga kini telah mencapai lebih dari 1.300 orang. Dari jumlah jamaah yang meninggal, 83% diantaranya belum teridentifikasi karena diduga merupakan jamaah yang tidak terdaftar. Jumlah jamaah haji terbanyak yang meninggal berasal dari Mesir yang mencapai 660 orang. Sementara jamaah haji Indonesia yang meninggal di Arab Saudi mencapai lebih dari 225 orang. Kasus jamaah haji meninggal setiap pelaksanaan ibadah haji kerap terjadi. Namun tahun ini jumlah jamaah haji yang meninggal sangat banyak akibat cuaca panas ekstrim yang terjadi di Arab Saudi. Pemirsa, secara bertahap ratusan ribu jemaah haji Indonesia akan pulang ke tanah air. Demi kelancaran penerbangan, seluruh jemaah diminta untuk mematuhi aturan terkait koper dan barang bawaan. Lalu apa saja aturan tersebut? Berikut informasinya. Lebih dari 200.000 jamaah haji Indonesia akan pulang ke tanah air secara bertahap. Kepulangan jamaah haji Indonesia menggunakan dua maskapai, yaitu Saudi Airlines dan Garuda Indonesia. Nantinya kedua maskapai tersebut hanya akan mengangkut barang bawaan jemaah haji berlogo Kementerian Agama, Saudi Airlines atau Garuda Indonesia. Nantinya kedua maskapai tersebut hanya akan mengangkut barang bawaan jemaah haji berlogo Kementerian Agama, Saudi Airlines atau Garuda Indonesia. Setiap jamaah hanya boleh membawa koper bagasi maksimal seberat 30 kg, koper kabin 7 kg, dan tas paspor. Jamaah haji dilarang membawa air zam-zam dalam kemasan apapun. Jika kedapatan membawa air zam-zam, tas atau koper akan dibongkar dan koper akan diterbangkan di kloter berikutnya. Meski tak boleh membawa air zam-zam, setiap jamaah haji akan mendapatkan 5 liter air zam-zam saat tiba di debarkasi. Kepulangan jemaah haji gelombang pertama dimulai 21 Juni hingga 2 Juli. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebuah warung makan unik di Bogor menyediakan terapi ikan tepat di bawah meja pengunjung. Jadi sambil makan, Anda bisa merasakan gigitan ikan-ikan kecil yang bermanfaat untuk melancarkan sirkulasi darah. Warung makan berkonsep unik. Sambil menikmati sajian makanan, pengunjung bisa menjalani terapi ikan. Ya, warung makan ini menyediakan kolam terapi ikan tepat di bawah meja makan para pengunjung.
Jadi sambil menyantap makanan, pengunjung bisa merasakan sensasi geli saat ikan-ikan kecil menggigit kaki para pengunjung. Tenang saja, meski dipakai bergantian, namun air di dalam kolam ini dijamin kebersihannya. Lalu apa menu andalan warung ini? Yang paling laris dibeli pembeli adalah bakso jumbo. Bakso berukuran besar yang di dalamnya terdapat potongan kikil dan daging cincang. Selain bakso, pengunjung juga bisa memesan menu ayam bakar dan mie ayam, tentunya dengan harga yang bersahabat. Awalnya tapi ternyata lumayan juga, lumayan sensasinya menarik juga sih. Sambil makan cenut-cenut gitu, enak juga, geli-geli gimana gitu. Kayaknya seru, kaki ini banyak ikan gini. Geli, geli. Warung makan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bogor ini selalu ramai terutama saat libur akhir pekan. Selain menikmati sajian makanan, pengunjung bisa merasakan terapi ikan yang bermanfaat untuk mengobati sakit kulit, melancarkan sirkulasi darah, dan membuat Anda lebih rileks. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, semarak menyambut ajang pencarian bakat penyanyi terbaik Indonesian Idol 2024 mulai terasa di Kota Semarang, Jawa Tengah. Komunitas sepeda ontel bahkan ambil bagian memeriahkan ajang ini dengan mengajak masyarakat untuk mengikuti audisi. Jelang Indonesian Idol tahun 2024, komunitas sepeda ontel mempromosikan ajang ini di kawasan Car Free Day Simpang 5 Kota Semarang, Jawa Tengah. Mereka berkeliling di kawasan CFD dimulai dari Tugu Muda dan berakhir di depan tulisan lapangan Pancasila. Aksi komunitas ini untuk mengajak warga dan musisi Kota Semarang mengikuti audisi Indonesian Idol musim ke-13. Kami ada roadshow sepeda tua yang diikuti dari beberapa komunitas, termasuk dari OGS dan Koslam. Misi kami untuk mengangkat musisi-musisi di Semarang itu agar bisa yang punya potensi itu bisa mendaftar di Indonesian Idol itu, Mas. Audisi di Semarang. Audisi Indonesian Idol 2024 di Kota Semarang akan digelar pada 27 dan 28 Juni 2024 di Taman Budaya Raden Saleh. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda juga dapat memenuhi kebutuhan berbagai informasi pilihan terkini dan akurat baik dari daerah, nasional maupun internasional melalui portal inews.id. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian beserta tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.